Lansia 3 sayuran yang tidak boleh Anda sentuh dan 3 yang wajib Anda makan. Pernahkah Anda berpikir bahwa sayuran yang diam-diam berada di dapur? Anda sayuran yang telah Anda percayai selama puluhan tahun mungkin justru bekerja melawan tubuh Anda seiring bertambahnya usia. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi bagi jutaan orang dewasa yang lebih tua, beberapa sayuran tertentu dapat secara perlahan mempercepat penuaan, melemahkan otot, otot kaki, meningkatkan peradangan pada sendi, dan bahkan membuat Anda lebih mudah terjatuh. Dan bagi lansia di atas 65 tahun, satu kali jatuh saja bisa mengubah segalanya. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah hasil dari puluhan tahun penelitian ilmiah, termasuk studi jangka panjang yang dipublikasikan di Journal of Gerontology, yang melibatkan puluhan ribu orang dewasa yang lebih tua. Datanya jelas. Tidak semua sayuran diciptakan sama, dan beberapa di antaranya justru dapat merusak sistem tubuh Anda yang paling rentan. Di sisi lain, ada juga 3 sayuran yang bertindak seperti obat memulihkan kekuatan, meningkatkan kejernihan otak, dan melindungi kemandirian Anda dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pil apapun. Dalam video hari ini, kami akan menunjukkan dengan tepat 3 sayuran yang harus Anda makan setiap hari untuk melindungi kekuatan Anda, mempertajam pikiran, dan tetap berdiri kokoh. Dan 3 sayuran yang sebaiknya tidak pernah Anda sentuh, terutama jika Anda peduli pada kaki, sirkulasi, dan mobilitas jangka panjang Anda. Tolong tetap bersama saya sampai akhir, karena sayuran terburuk nomor 1 dalam daftar ini adalah sesuatu yang ada di hampir setiap rumah tangga Amerika, dan kemungkinan besar Anda telah memakannya minggu ini tanpa menyadari kerusakan yang ditimbulkannya. Ini adalah It's Better Health, di mana kami percaya bahwa masa depan Anda tidak bergantung pada pil mahal, tetapi pada makanan sederhana yang Anda letakkan di piring hari ini. Jadi, jika Anda siap mengambil kendali atas kesehatan Anda, satu suapan demi satu suapan, tekan tombol subscribe, dan mari kita mulai perjalanan penyembuhan ini bersama-sama. Bagian pertama, 3 sayuran yang sangat baik untuk orang di atas usia 65 tahun. Sayuran nomor 1, brokoli. Pelindung alami melawan penuaan. Bayangkan ini, setiap kali Anda meletakkan sepotong brokoli di piring Anda bukan hanya sedang memakan sayuran, Anda sedang mengenakan baju zirah. Bukan perisai besar yang berat, tetapi penjaga hijau yang tenang, yang memperkuat kaki Anda, melindungi otak Anda, dan membantu tubuh Anda melawan peradangan hingga ke tingkat terdalam. Bagi lansia di atas 65 tahun, brokoli lebih dari sekadar lauk. Ini adalah sistem pertahanan alami yang dirancang oleh alam untuk melindungi fungsi-fungsi yang mulai menurun seiring bertambahnya usia, mobilitas, ingatan, dan kemandirian. Sulforapan, pengawal seluler Anda. Apa yang membuat brokoli begitu kuat? Jawabannya terletak pada senyawa luar biasa yang disebut sulforafan. Ini adalah fitonutrien yang tidak hanya mengurangi peradangan, tetapi juga secara aktif mengaktifkan sistem pertahanan antioksidan tubuh Anda sendiri. Inilah ilmunya. Seiring bertambahnya, usia peradangan perlahan menumpuk di pembuluh darah, otot, sendi, bahkan otak. Api diam-diam ini secara perlahan mengikis mobilitas, mengganggu keseimbangan, dan mempercepat penuaan otak. Namun, sulforafan bertindak seperti pemadam kebakaran di tingkat sel, mengaktifkan enzim, detoksifikasi, membersihkan senyawa berbahaya, dan melindungi sel Anda dari kerusakan. Dengan kata lain, setiap gigitan brokoli seperti mengirim bala bantuan ke setiap sudut tubuh Anda. Mengapa ini sangat penting bagi kaki dan tulang lansia? Setelah usia 65 tahun, kepadatan tulang secara alami menurun. Massa otot menyusut dan pembuluh darah di kaki dapat menjadi kaku sehingga mengurangi sirkulasi. Disinilah brokoli bersinar. Brokoli mengandung kombinasi kuat vitamin K, kalsium, dan antioksidan yang semuanya mendukung tulang yang lebih kuat, mengurangi risiko patah tulang, arteri yang lebih sehat, menurunkan kalsifikasi dan aliran darah yang lebih baik ke kaki dan telapak kaki. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa sulforafan meningkatkan sirkulasi perifer, membantu nutrisi dan oksigen mencapai anggota tubuh bagian bawah.
Hal ini menghasilkan langkah yang lebih kuat, keseimbangan yang lebih baik, dan lebih sedikit jatuh, yang seperti kita ketahui dapat mengubah hidup lansia. Dan jangan lupakan otak Anda. Kejernihan kognitif dimulai dari sirkulasi yang sehat dan peradangan yang berkurang. Sulforafan terbukti melindungi jalur saraf, mengurangi stres oksidatif di otak, dan meningkatkan komunikasi antar sel otak. Ini berarti pemikiran yang lebih tajam, ingatan yang lebih baik, dan stabilitas emosional bahkan ketika usia terus bertambah. Jadi jika Anda pernah merasa pikiran berkabut atau refleks melambat brokoli, bisa menjadi salah satu alat yang paling diremehkan untuk mendukung otak Anda. Bagaimana cara menyiapkan brokoli agar manfaatnya maksimal? Inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Merebus brokoli menghancurkan sulforafan. Sebaliknya kukus ringan selama 3 hingga 4 menit cukup hingga empuk, tetapi tetap berwarna hijau cerah. Metode ini menjaga senyawa kuatnya, sekaligus membuatnya lebih mudah dicerna bagi orang dewasa yang lebih tua. Cobalah menambahkannya ke dalam mangkuk biji-bijian hangat quinoa dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau memblendernya ke dalam sup sayuran dengan wortel dan kunyit untuk efek antiinflamasi. Bahkan hanya setengah hingga 1 cangkir setiap hari dapat membuat perbedaan nyata seiring waktu. Sayuran nomor 2 bayam. Mesin tersembunyi di balik kekuatan dan kejernihan mental. Di dunia sayuran hijau yang sunyi bayam tidak meminta perhatian. Tidak memiliki kerenyahan wortel atau warna mencolok bit. Namun, tersembunyi di dalam daun hijau, tuannya ada sesuatu yang luar biasa, kekuatan tenang yang dapat memulihkan sirkulasi, mempertajam pikiran, dan menjaga otot tetap kuat lama setelah usia 65 tahun. Bagi lansia bayam bukan sekadar topping salad. Ini adalah makanan terapeutik dan salah satu sekutu terpenting dalam menjaga mobilitas dan ingatan. Nitrat alami rahasia aliran darah yang lebih baik. Bayam kaya akan nitrat alami senyawa yang dengan lembut melebarkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan memperbaiki pengiriman oksigen ke otot, terutama di kaki. Mengapa ini penting? Karena setelah usia 60 tahun, aliran darah secara alami menurun. Itu berarti otot menerima lebih sedikit bahan bakar, kaki terasa lebih berat, keseimbangan lebih sulit dijaga, dan refleks melambat. Namun, bayam secara diam-diam membalikkan arah tersebut dengan meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan memperbaiki sirkulasi hingga tingkat kapiler. Ini bukan hanya tentang kekuatan ini, tentang kebebasan bergerak. Aliran darah yang lebih baik berarti lebih sedikit kram kaki, refleks yang lebih cepat, dan kemampuan untuk tetap aktif tanpa takut tersandung atau kehilangan kendali. Kejernihan, otak ingatan, dan suasana hati. Bayam juga kaya akan lutein dan folat, 2 nutrisi yang terbukti mendukung kesehatan kognitif. Lutein membantu melindungi sel otak dari stres oksidatif, sementara folat berperan penting dalam mengatur neurotransmitter yang mengendalikan suasana hati dan ingatan. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan asupan lutein yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik pada tes ingatan dan kecepatan pemrosesan dibandingkan mereka yang asupannya lebih rendah. Apa artinya bagi Anda? Kejernihan yang lebih baik, daya ingat yang lebih tajam, dan kemampuan untuk tetap terlibat serta mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Perisai bagi mata Anda. Bayam juga melindungi salah satu indera Anda yang paling berharga, penglihatan. Dengan konsentrasi zeaksantin dan lutein yang tinggi, bayam melindungi makula bagian tengah retina yang bertanggung jawab atas penglihatan tajam. Ini sangat penting karena degenerasi makula terkait usia adalah penyebab utama kebutaan pada orang dewasa yang lebih tua. Dengan menjaga penglihatan Anda, bayam menjaga kemandirian Anda, kemampuan untuk membaca, mengemudi, mengenali orang yang Anda cintai, dan bergerak dengan aman di dunia. Cara mengonsumsi bayam untuk manfaat maksimal. Seperti brokoli, cara menyiapkan bayam itu penting. Memasaknya terlalu lama dapat merusak nutrisinya yang lembut.
Sebagai gantinya, cobalah menumisnya sebentar dengan minyak zaitun dan bawang putih, memblendernya ke dalam smoothie dengan pisang dan susu almond, atau mencampurnya segar ke dalam mangkuk quinoa hangat atau sup tepat sebelum disajikan. Segenggam kecil setiap hari mentah atau dimasak ringan dapat memberikan dorongan besar bagi tubuh dan otak Anda. Intinya, bayam mungkin sederhana, tetapi dampaknya tidaklah sederhana. Dengan setiap gigitan, Anda memberi makan otot, Anda menutrisi otak Anda, dan melindungi penglihatan Anda. Anda mendukung sirkulasi keseimbangan ingatan, dan yang terpenting, kemandirian yang menentukan kualitas hidup Anda. Jika ada satu sayuran hijau yang harus dimakan setiap hari setelah usia 65 tahun, jadikan itu bayam. Ini bukan sekadar daun, ini adalah penopang hidup. Sayuran nomor 3, wortel. Pelindung diam-diam bagi penglihatan keseimbangan dan vitalitas. Di dunia yang terobsesi dengan superfood eksotis dan lemak kesehatan yang sedang tren, wortel sederhana jarang menjadi sorotan. Namun bagi lansia di atas 65 tahun, sayuran akar sederhana ini bisa menjadi salah satu sekutu harian paling berharga dalam menjaga penglihatan, menstabilkan keseimbangan, dan melindungi kekuatan Anda. Wortel tidak berteriak meminta perhatian, tetapi di dalam setiap gigitan oranye cerah, terdapat sistem pertahanan alami yang bekerja diam-diam untuk membuat Anda tetap tegak, waspada, dan mandiri. Beta-karoten pahlawan tanpa tanda jasa bagi penglihatan. Manfaat wortel yang paling dikenal bukanlah mitos. Mereka benar-benar sahabat terbaik bagi mata Anda. Kaya akan beta-karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A, wortel memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan retina, terutama makula, yang membantu Anda melihat detail halus. Mengapa ini penting? Karena seiring bertambahnya usia kita menjadi jauh lebih rentan terhadap degenerasi makula glaukoma dan kehilangan penglihatan. Dan ketika penglihatan menurun, kemandirian pun ikut menurun. Vitamin A membantu memperkuat permukaan mata, menjaga produksi air mata yang sehat, melindungi dari rabun senja, dan mengurangi risiko penurunan penglihatan terkait usia. Dan inilah kebenaran yang lebih dalam. Penglihatan yang baik bukan hanya tentang melihat. Ini tentang hidup dengan bebas, mengemudi, membaca, mengenali wajah, atau bahkan menaiki tangga, semuanya bergantung pada penglihatan yang tajam. Wortel membantu Anda mempertahankan kebebasan itu. Keseimbangan dan fungsi neuromuskular. Inilah yang tidak disadari banyak orang. Wortel tidak hanya baik untuk mata. Mereka juga mendukung keseimbangan dan koordinasi neuromuskular, dua hal yang secara diam menurun setelah usia 60 tahun. Wortel kaya akan antioksidan yang melindungi saraf, dan pembuluh darah yang bertanggung jawab mengirim pesan antara otak dan kaki Anda. Ketika sistem ini melemah, langkah menjadi goyah. Anda mungkin merasa pusing saat berdiri. Anda mungkin merasakan jeda antara perintah otak dan respons tubuh. Namun, ketika jalur-jalur ini terlindungi berkat nutrisi dalam wortel, Anda menikmati langkah yang lebih stabil, refleks yang lebih andal, risiko jatuh yang lebih rendah, dan rasa percaya diri yang diperbarui saat berjalan. Wortel benar-benar membantu otak dan kaki Anda tetap selaras. Manfaat metabolik di luar penglihatan. Wortel juga tinggi. Serat makanan yang menstabilkan gula darah, menurunkan kolesterol LDL, dan meningkatkan keteraturan pencernaan. Ini sangat penting bagi lansia yang mengelola diabetes atau penyakit jantung. Lonjakan dan penurunan gula darah tidak hanya membebani pankreas, tetapi juga merusak fungsi saraf dan sirkulasi, dua pilar utama dari kaki yang kuat dan langkah yang stabil. Asupan wortel secara teratur dapat mengurangi beban tersebut dan berkontribusi pada kesehatan metabolik yang lebih kuat secara keseluruhan. Cara terbaik mengonsumsi wortel untuk membuka kekuatannya sepenuhnya. Wortel paling baik dinikmati mentah atau dikukus ringan. Hindari merebus atau menggorengnya dengan lemak tambahan. Sebagai gantinya parut ke dalam salad segar, potong menjadi stik untuk dicelup blender ke dalam smoothie dengan jahe dan apel atau kukus ringan dengan taburan kunyit untuk efek antiinflamasi tambahan. Bahkan 1 hingga 2 wortel per hari
dapat secara bertahap meningkatkan cara Anda melihat berjalan dan merasakan. Intinya, wortel mungkin tampak sederhana, tetapi mereka menawarkan perlindungan yang mendalam. Dari kilau di mata Anda hingga kekuatan dalam langkah Anda, hingga sinyal yang membuat Anda tetap tegak dan waspada. Mereka tidak perlu mencolok. Mereka hanya perlu konsisten. Karena ketika Anda berusia di atas 65 tahun, terkadang kebiasaan harian terkecil seperti meraih wortel yang renyah dan manis dapat bergema ke setiap bagian kesehatan Anda, mata Anda, saraf Anda, keseimbangan Anda, dan kebebasan Anda. Bagian 2-3 sayuran yang sebaiknya tidak pernah disentuh oleh lansia. Sayuran nomor 1, terong. Ancaman tersembunyi bagi mobilitas dan kenyamanan. Sekilas terong mungkin tampak seperti tambahan yang tidak berbahaya, bahkan sehat untuk makanan Anda. Kalorinya rendah kaya serat dan sering muncul dalam pola makan Mediterania, bahkan sering dipuji karena kaitannya dengan umur panjang. Tetapi jika Anda berusia di atas 65 tahun, ada bahaya penting yang tersembunyi di balik kulitnya yang mengilap. Dan itu bisa diam-diam mengikis kekuatan Anda, keseimbangan Anda, dan kebebasan Anda untuk bergerak. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah kenyataan berbasis sains yang banyak lansia sama sekali tidak sadari. Masalahnya terletak pada senyawa yang disebut solanin. Terong termasuk keluarga nightshade kelompok sayuran yang juga mencakup tomat, kentang, dan paprika. Di dalam keluarga ini ada satu senyawa yang bisa menjadi masalah bagi tubuh yang menua, solanine. Solanine adalah pertahanan kimia alami yang terdapat pada kulit dan daging terong. Walaupun umumnya tidak berbahaya dalam dosis kecil bagi banyak orang dewasa muda, penelitian menunjukkan bahwa pada orang dewasa yang lebih tua, terutama mereka yang memiliki peradangan atau sensitivitas sendi solanin, dapat memicu nyeri sendi, kekakuan otot, sensitivitas saraf, dan penurunan mobilitas. Hal ini terjadi karena solanine memperburuk peradangan kronis tingkat rendah kekuatan diam-diam yang sama yang melemahkan kaki, merusak pembuluh darah, dan mengganggu koordinasi neuromuskular terutama pada orang berusia di atas 65 tahun. Bagaimana terong diam? Diam merusak kaki. Kaki adalah fondasi kebebasan Anda. Kaki membawa Anda melintasi ruangan, menuruni tangga, menyusuri taman. Namun, ketika peradangan muncul, terutama pada lutut, pergelangan kaki, atau pinggul langkah, menjadi lebih pendek, lebih goyah, dan lebih lambat. Terong jika dimakan secara teratur, dapat berkontribusi pada penurunan ini dengan melemahkan aliran darah ke ekstremitas bawah, meningkatkan stres oksidatif pada jaringan sendi, dan mengganggu sinyal antara otak dan kaki. Hasilnya tiba-tiba Anda kesulitan menjaga keseimbangan. Jalan kaki sederhana terasa melelahkan. Risiko jatuh terasa semakin dekat. Bagi lansia ini bukan efek samping kecil. Ini adalah tanda bahaya. Karena jatuh adalah penyebab utama cedera fatal pada orang dewasa di atas 65 tahun. Dan ini bukan hanya fisik. Dampak emosionalnya nyata. Ketika tubuh Anda tidak bergerak seperti dulu, pikiran Anda mulai ikut berubah. Perasaan tidak berdaya takut dan terisolasi bisa muncul. Anda menghindari tangga, melewatkan acara keluarga, dan perlahan hidup yang dulu terasa luas menyusut menjadi lebih kecil dan lebih berhati-hati. Terong mungkin terlihat terlalu sepele untuk disalahkan, tetapi jika Anda memakannya secara rutin, dipanggang dibakar, dimasak dalam semur, atau dijadikan saus celup, bisa jadi ia diam-diam menyabotase mobilitas Anda. Dan tidak seperti beberapa makanan lain memasak, tidak menetralkan risikonya. Solanin tahan panas, artinya bahkan hidangan terong favorit Anda, masih dapat membawa senyawa pemicu peradangan ini. Apa yang bisa Anda lakukan sebagai gantinya? Jika Anda menyukai tekstur atau kegunaan terong, pertimbangkan untuk menukarnya dengan zucchini yang lembut bagi pencernaan rendah anti-nutrisi dan kaya vitamin A. Jamur memberi tekstur berdaging dan senyawa antiinflamasi tanpa solanin. Ubi jalar kaya serat ramah, gula darah, dan penuh antioksidan.
Perubahan ini bisa berarti lebih sedikit kekakuan, sendi langkah lebih stabil, dan kembalinya kontrol atas tubuh Anda. Sayuran nomor 2, paprika hijau. Percikan tersembunyi dari peradangan diam-diam. Paprika hijau berwarna renyah dan sering dimasukkan ke salad tumisan atau sandwich tanpa dipikirkan. Paprika hijau terlihat polos bahkan sehat. Tetapi jika Anda berusia di atas 65 tahun, sayuran sehari-hari ini bisa diam-diam memicu peradangan yang mencuri kekuatan Anda. Ini adalah salah satu sayuran yang paling disalahpahami di dapur Amerika, dan kebenaran di baliknya mungkin mengubah cara Anda memandang isi piring Anda. Inilah bahaya yang tersembunyi. Paprika hijau seperti terong termasuk keluarga nightshade, dan secara alami tinggi akan senyawa yang disebut lektin. Lektin adalah protein tumbuhan yang dirancang untuk melindungi tanaman dari serangga dan pemangsa. Namun, pada manusia terutama lansia, dengan pencernaan yang lebih sensitif lektin dapat menempel pada lapisan usus dan mengganggu penyerapan nutrisi. Dari sinilah kerusakan lambat dimulai. Seiring waktu lektin ini dapat memicu peradangan kronis, tingkat rendah mengikis, penghalang pelindung usus. Kondisi yang dikenal sebagai leaky gut menekan fungsi imun dan berkontribusi pada nyeri sendi, kekakuan, pembuluh darah, serta ketidaknyamanan saraf. Bagian yang paling mengkhawatirkan, peradangan ini sering tidak terdeteksi sampai keseimbangan kekuatan atau kejernihan mental Anda mulai menurun. Dari usus ke kaki, efek domino yang mengejutkan. Anda mungkin bertanya, apa hubungannya peradangan usus dengan kaki? Jawabannya semuanya. Ketika saluran pencernaan meradang, tubuh Anda tidak dapat menyerap nutrisi penting seperti vitamin B12, untuk kesehatan saraf, magnesium, untuk fungsi otot, serta omega 3, dan antioksidan untuk mengendalikan peradangan. Dan ketika kekurangan ini terjadi, dampaknya sering muncul pertama kali di kaki dan telapak kaki seperti kesemutan atau kebas pada jari kaki, waktu reaksi yang lebih lambat saat berjalan, kelelahan otot, atau rasa berat di kaki, keseimbangan yang goyah, atau langkah yang tidak stabil. Seiring waktu, gerakan sederhana seperti berdiri dari kursi atau berjalan melintasi ruangan dapat terasa tidak aman atau sangat melelahkan. Paprika hijau juga sering lebih bermasalah bagi lansia yang mengelola artritis, orang dengan IBS, reflux asam, atau divertikulitis, dan mereka yang memiliki sensitivitas makanan yang tidak terdiagnosis. Dan ada satu hal lagi, walaupun paprika secara umum mengandung antioksidan, paprika hijau yang belum matang memiliki kepadatan nutrisi yang jauh lebih rendah dibanding paprika merah, kuning, atau oranye. Jadi, bukan hanya Anda berpotensi terpapar lebih banyak lektin, Anda juga mendapatkan manfaat yang lebih sedikit sebagai gantinya. Memasak membantu, tetapi bukan solusi penuh. Ya, memasak paprika hijau dapat menurunkan sebagian lektin, tetapi tidak menghilangkannya. Jika usus Anda sudah terganggu atau sendi Anda sudah meradang, bahkan jumlah kecil dapat menjaga api tetap menyala. Jika setelah makan hidangan yang mengandung paprika hijau Anda mengalami kembung ringan sendi, terasa kaku keesokan paginya, atau rasa lelah dan berkabut, mungkin itu bukan sekadar penuaan. Bisa jadi peradangan dari piring makan Anda. Pengganti yang lebih aman dan bahkan lebih enak. Alih-alih paprika hijau, pilih paprika merah yang sudah matang, lebih manis, lebih kaya antioksidan, dan lebih rendah lektin. Pilih zucchini yang lembut dan mudah dicerna, atau bit panggang yang kaya nitrat untuk sirkulasi dan dukungan otot. Sayuran-sayuran ini tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga menjaga sendi saraf dan kaki Anda tetap kuat dan tangguh. Sayuran nomor 3, kentang putih. Makanan nyaman yang diam melemahkan kekuatan dan stabilitas. Hangat, familiar, dan menenangkan. Sedikit makanan yang terasa lebih akrab dibanding kentang putih. Ia hadir sebagai kentang tumbuk di meja makan hari raya, kentang goreng renyah saat perjalanan santai, atau kentang panggang di samping hidangan utama. Namun, di balik rasa nostalgia itu tersimpan kenyataan pahit. Bagi lansia di atas 65 tahun, kentang putih
dapat secara diam-diam menyabotase kekuatan mobilitas dan kemandirian Anda. Dan besar kemungkinan, jika Anda memakannya secara rutin, Anda mungkin sudah merasakan dampaknya tanpa menyadari bahwa semuanya berasal dari apa yang ada di piring Anda. Perangkap glikemik yang menyamar sebagai kenyamanan. Bahaya kentang putih terletak pada beban glikemiknya. Kentang putih sangat tinggi karbohidrat yang dicerna dengan cepat. Apa artinya? Ketika Anda memakan kentang putih, gula darah Anda melonjak dengan cepat. Tubuh Anda melepaskan lonjakan insulin. Peradangan dipicu. Dan setelah ledakan energi singkat, Anda mengalami penurunan drastis. Roller coaster gula darah ini tidak hanya membuat Anda lelah. Seiring waktu hal ini merusak pembuluh darah di kaki, melemahkan sirkulasi dan membebani saraf. Bagi lansia ini berarti kebas atau kesemutan di kaki, penyembuhan memar atau luka yang lebih lambat kaki, terasa dingin, dan kaku, serta peningkatan risiko jatuh akibat pijakan yang tidak stabil. Dan tidak seperti sumber pati lainnya, kentang putih hampir tidak memberikan perlindungan. Kandungan seratnya rendah, antioksidannya rendah, dan nutrisinya sedikit dibandingkan kebutuhan tubuh yang menua. Biaya tersembunyi bagi kekuatan dan mobilitas kaki. Inilah yang mungkin tidak Anda sadari sedang terjadi. Setiap kali Anda memakan kentang putih, terutama versi goreng atau tumbuk dengan mentega, dan garam arteri Anda mengalami pengerasan bertahap. Proses ini yang dikenal sebagai arteriosklerosis membatasi aliran darah ke anggota tubuh bagian bawah. Dan ketika kaki menerima lebih sedikit oksigen dan nutrisi kelelahan otot, datang lebih cepat kram menjadi lebih sering, dan kekuatan serta koordinasi yang dibutuhkan untuk bergerak dengan percaya diri mulai hilang. Suatu hari, Anda mungkin hanya merasa berjalan lebih lambat. Di hari lain, Anda mungkin tersandung di tempat yang sebelumnya tidak pernah bermasalah. Dan akhirnya, bahkan berdiri dengan cepat pun terasa menantang. Pelakunya adalah kerusakan diam-diam yang disebabkan oleh makanan nyaman yang Anda kira tidak berbahaya. Bahaya kardiometabolik yang berlipat ganda. Dan risikonya tidak berhenti di kaki. Kentang putih meningkatkan kolesterol LDL, memperburuk resistensi insulin, meningkatkan penyimpanan lemak di perut, dan memicu peradangan tingkat rendah yang memengaruhi otak, jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Jika Anda sudah mengelola tekanan darah tinggi, pradiabetes, atau penyakit jantung, kentang putih dapat bekerja langsung melawan obat-obatan dan kemajuan Anda. Bahkan beberapa porsi per minggu dapat merusak upaya Anda, terutama ketika dikombinasikan dengan mentega, krim asam, atau minyak seperti yang sering terjadi. Bagaimana dengan kentang panggang atau rebus? Meskipun memanggang atau merebus dapat menurunkan indeks glikemik sedikit, dibanding menggoreng itu tidak menyelesaikan masalah inti. Kentang tetap merupakan bom pati. Beban glukosanya tetap tinggi. Seratnya tetap rendah. Dampaknya terhadap gula darah dan sirkulasi tetap signifikan. Pada dasarnya, cara memasak mungkin mengurangi dampak sesaat, tetapi kerusakan mendasar tetap terjadi terutama jika dikonsumsi berulang kali. Pilihan yang lebih baik yang benar-benar mendukung Anda. Alih-alih kentang putih, pertimbangkan ubi jalar yang kaya serat antioksidan dan vitamin A. Lobak atau rutabaga yang lebih rendah karbohidrat dan tinggi mikronutrien. Pur kembang kol yang ringan bagi pencernaan dan ramah gula darah. Quinoa atau lentil yang merupakan karbohidrat lepas lambat dengan protein dan mineral melimpah. Makanan-makanan ini tidak hanya menghindari kerusakan tetapi secara aktif mendukung kekuatan otak dan kesehatan jantung Anda. Kesimpulan setiap makan adalah langkah maju atau mundur. Sekarang setelah kita membuka tirai pada 6 sayuran ini, 3 yang memperkuat masa depan Anda dan 3 yang diam-diam menyabotasenya, pertanyaannya menjadi jelas. Ke arah mana Anda akan melangkah? Karena pada tahap kehidupan ini, kekuatan tidak dibangun di gym. Keseimbangan bukan hanya tentang kaki, dan awet muda tidak ditemukan dalam pil. Semua itu ada dalam keputusan kecil, sayuran yang Anda tambahkan ke piring Anda, yang Anda pilih untuk ditinggalkan, dan
kekuatan, tenang, dari memberi tubuh Anda apa yang benar-benar dibutuhkannya, bukan hanya apa yang sudah biasa. Anggap video ini bukan sebagai ceramah kesehatan lainnya, tetapi sebagai undangan untuk kembali mengambil kendali atas hidup Anda, kaki Anda, dan pikiran Anda. Pilih brokoli, dan Anda memperkuat tulang serta sirkulasi. Pilih bayam, dan Anda memberi makan otot serta mempertajam otak. Pilih wortel, dan Anda melindungi mata serta kemampuan Anda untuk bergerak dengan percaya diri di dunia. Tetapi singkirkan terong, dan Anda mengurangi risiko nyeri sendi dan peradangan. Hindari paprika hijau, dan Anda menghentikan bahan bakar bagi peradangan diam-diam yang mengaburkan keseimbangan Anda. Lepaskan kentang putih, dan Anda melindungi gula darah saraf dan setiap langkah yang Anda ambil. Dan inilah yang paling penting. Anda tidak perlu mengubah segalanya. Mulailah dari apa yang ada di piring Anda. Karena setiap makan adalah suara untuk kekuatan atau untuk kesulitan, untuk kemandirian atau kemunduran. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Sayuran mana yang paling mengejutkan Anda? Apakah Anda sudah mengonsumsi yang wajib dimakan, atau Anda terkejut mengetahui para penyabot diam-diam ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Cerita Anda mungkin membantu orang lain membuat perubahan yang mengubah hidup hari ini. Dan jika video ini membantu Anda walau sedikit, silakan beri tanda suka berlangganan dan bagikan dengan seseorang yang Anda sayangi. Karena di It's Better Health, kami percaya bahwa menua bukan tentang menyerah. Ini tentang naik level dengan pengetahuan, dengan kepedulian, dan dengan keberanian. Untuk kaki yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan kehidupan yang dijalani sepenuhnya di setiap usia. Sampai jumpa di video berikutnya.